Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Nurul Priyatini dari Pendidikan Sosiologi 2019 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnostik kesulitan belajar. Yang perlu kita ketahui mengenai diagnostik kesulitan belajar yaitu pengertian diagnostik. Diagnosis merupakan upaya atau proses mencari tahu atau menentukan kelemahan apa, penyakit apa yang ada pada seseorang melalui pengujian atau penelaahan terhadap gejala-gejala yang ada. Yang kedua, pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan ketidakmampuan seorang siswa untuk memahami pelajaran, bahkan tidak memahami pelajaran. Bahwa diagnostik kesulitan belajar ialah upaya untuk mencari tahu atau menelaah kesulitan belajar yang terjadi pada siswa atau proses memahami jenis dan karakteristik latar belakang kesulitan belajar yang terjadi pada siswa dan ditelaah berdasarkan data yang objektif. Terdapat dua faktor yang melatar belakangi kesulitan belajar pada siswa. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang datang dari dalam diri siswa itu sendiri, yaitu yang bersifat kognitif atau tingkat inteligensi atau intelektual siswa. Yang kedua bersifat afektif atau berhubungan dengan emosi siswa. Yang ketiga yang bersifat psikomotor atau berhubungan dengan fisik, misalnya indera penglihatan dan yang lainnya. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan segala hal yang berasal dari luar siswa, misalnya dari lingkungan sekitar, lingkungan keluarga, dan masyarakat. Siswa yang mengalami kesulitan belajar ini harus segera diatasi dan diketahui penyebabnya. Guru dapat menerapkan tahapan diagnosis kesulitan belajar, terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama, mengobservasi kelas, di mana siswa itu mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, memeriksa penglihatan atau indera pendengaran siswa yang mengalami kesulitan belajar di dalam kelas. Yang ketiga, mewawancarai atau berbicara dengan orang tua, wali murid yang kemungkinan mengetahui faktor internal yang menyebabkan kesulitan belajar pada siswa tersebut. Yang keempat, jika memungkinkan, guru dapat melakukan tes diagnosis di bidang kecakapan tertentu. Yang kelima, guru juga dapat memberikan tes inteligensi atau biasa disebut tes IQ. Dalam hal ini, banyak alternatif pemecahan masalah kesulitan belajar yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama, menganalisis hasil diagnosis yang sebelumnya dilakukan. Yang kedua, menetapkan atau menentukan bidang kecakapan mana yang dianggap sulit oleh siswa atau di bidang kecakapan mana siswa mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, setelah bidang kecakapannya diketahui, maka guru dapat melakukan metode perbaikan. Misalnya dengan memperbaiki cara mengajar, memperbaiki cara penyampaian, atau yang lainnya. Dan bisa juga dilakukan program remedial teaching atau perbaikan pembelajaran. Setelah tahap-tahap tersebut dilakukan, maka diharapkan guru dapat mengetahui kesulitan belajar apa yang terjadi pada siswanya, sehingga dapat dilakukan teknik perbaikan yang tepat. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.